selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya dan penuh sukacita. Nah, adik-adik semua, kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan minggu ini kita memasuki minggu Pentakosta yang pertama dengan topik minggu Roh yang Menuntun. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau semuanya duduk yang tenang, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati agar dapat berjalan dari awal dan boleh berakhir dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami terima ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitabnya. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dan adik-adik baca masing-masing ya. Sekarang mari kita lihat cerita tentang firman Tuhan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu.
Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, setelah sudah membaca cerita sebelumnya, kira-kira kesimpulannya bagaimana ya? Nah, jadi adik-adik, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana artinya itu Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi saksi. Setelah orang-orang menerima Roh Kudus seperti cerita sebelumnya dan menjadi saksi tentang Kristus, menceritakan tentang Tuhan Yesus, maka banyak orang percaya, dibaptis, dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau tidak menjadi saksi tentang Kristus? Nah, ini ada beberapa cara untuk menjadi saksi Kristus. Walaupun susah, tapi adik-adik gak usah takut karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, untuk menjadi saksi, kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada mama, papa, kakak, abang, adik, kakek, nenek, bahkan juga mungkin kepada teman-teman kita. Selain kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita juga bisa mengajak teman-teman pergi ke gereja pada hari Minggu. Tapi untuk saat ini, jangan khawatir. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa mengajak teman-teman gereja pada hari Minggu, kita tetap masih bisa kok mengajak teman-teman kita untuk beribadah bersama di rumah. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perbuatan baik. Adik-adik itu bersaksi bukan hanya bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, tapi juga bisa melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kalau di sekolah nurut kepada ibu guru, di rumah nurut kepada orang tua. Jadi nanti orang-orang akan melihat, ini anak baik ya, pasti rajin ke gereja, pasti rajin membaca Alkitab. Nah, dari situ adik-adik secara tidak langsung sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, coba renungkan dalam hati adik-adik. Apakah adik-adik sudah pernah menjadi saksi? Jika sudah ada yang pernah, bagus sekali dan tetap menjadi saksi Tuhan ya. Jika yang belum, jangan khawatir. Roh Kudus Tuhan akan menuntun adik-adik untuk menjadi saksi. Nah, jadi bagi adik-adik, untuk cerita hari ini adalah tentang peristiwa turunnya Roh Kudus yang menuntun kita untuk menjadi saksi. Ingat, tetap bersaksi ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita kembali bernyanyi ya. Mari puji Tuhanmu. Atas bukit Golgota
Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari 25 Mei sampai 31 Mei. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan sukacita. Untuk adik-adik yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan dan segera pulihkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Ambil posisi, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa ibadah minggu ini. Kiranya firman yang kami dengar bisa kami aplikasikan di kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang bertambah usia. Kiranya Tuhan yang boleh berikan umur panjang, sukacita, kesehatan, dan berkat untuk teman-teman kami. Untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan dan pulihkan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami berdoa Tuhan untuk bumi kami yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh pulihkan bumi kami. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, negara kami. Berikan kesehatan, kebijaksanaan, serta kesabaran untuk para pemimpin bangsa kami. Terlebih kami Tuhan sebagai warga negara, kiranya kami boleh lebih sadar lagi tentang kebersihan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampunilah dosa kami supaya kami lebih layak lagi di hadapan-Mu. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.